Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 21 April 2020. Wow, tepat di hari Kartini ya. Dan pagi hari ini kok ya narasumbernya pas perempuan ya. Bukan kebetulan ini Bu ya? Ya enggak ada sih. Enggak ada yang kebetulan. Ya, Bincang Pagi hari ini 21 April 2020 ada Ibu Indawati Prawiro Maruto yang siap berbagi dengan Anda. Kekasih Tuhan, Anda juga bisa bergabung nanti bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kita bisa berdiskusi. Bu In, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mau hadir di studio Sanggakala. Puji Tuhan. Karena ada banyak orang yang punya ketakutan sendiri untuk hadir, Bu. Atau bahkan mungkin keluar rumah begitu. Bu In nggak takut keluar rumah? Enggak. Asal pakai masker. Itu dia. Selain beliau ini mengadakan doa tadi katanya. Setiap hari, Bu ya? Doa kelompok ya? Enggak. Dalam arti pakai media, pakai aplikasi begitu, online begitu atau? Ada sopir saya buka di ini di Facebook. Oh, ya, Facebook Live. Ya, di Facebook. Beliau ini sopirnya berlaku sebagai asisten juga, Bu ya. Ya. Ya, saya bersyukur saya punya 2 sopir yang beda-beda karunianya sih. Ya, tetapi satu yang biasa membawa saya ke Sanggakala, yang satunya itu bisa operation jadi manager gitu, jadi bisa mengatur semuanya itu dengan baik, jadi juga medsos dan apa-apa gitu ya. Wah, jadi lengkap ya. Lengkap. Multifungsi lagi ya. Ya, multifungsi. Dan itu sangat penting kalau sekarang itu melakukan sesuatu di rumah, karena saya tidak pernah punya gereja dan saya ya juga tidak ada penatua, tetapi semua kebutuhan saya ini bisa dikerjakan oleh mereka. Ya. Luar biasa. Dan persekutuan saya yang saya lakukan itu polanya itu seperti gereja mula-mula. Jadi terdiri dari saya, putri saya yang main organ, 2 sopir, 1 yang ngaturkan medsos dan juga pemain gitar, dan 2 pembantu, yang 1 yang ada di rumah kami, dan paling juga ada yang mengikuti seorang tetangga yang juga sangat kepingin dekat sama Tuhan, dan karena ada persekutuan di rumah, dia juga dekat rumah kami, jadi juga datang. Jadi kami menggelar doa untuk anggotanya itu, Bu ya, orang-orang dalam rumah ya. Luar biasa. Itu sejak kita semua dianjurkan di rumah saja oleh pemerintah, begitu dilakukan atau sudah berapa lama nih? Saya rasa yang online maksud saya. Kalau yang PD kan memang Bu In saya kan rasa banyak. online itu cuma mungkin barusan seminggu atau 2 minggu, seminggu atau 10 hari yang lalu. Gimana rasanya, Bu? Ya luar biasa. Jadi saya pikir setiap kita ini, walaupun gereja, masjid, vihara semuanya tutup, tetapi di rumah Tuhan itu juga bisa menyediakan mimbar untuk kita. Ya, betul. Ya. Dan itu dipakai oleh Bu In ya. Ya, dan itu saya pakai ya. Selain beliau mengadakan doa secara online begitu dengan teman-temannya, beliau juga masak, Bu ya. Setiap hari untuk orang-orang ya. Ya, jadi kami menggunakan kesempatan, jadi berpola dari gereja mula-mula, karena gereja mula-mula itu adalah pola sebetulnya yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kehidupan daripada gereja mula-mula itu, mereka itu sehati sejiwa, ada kesepakatan, dan juga mereka itu berdoa, memuji Tuhan,
percaya apa itu memecah-mecahkan roti bersama, ya bersama-sama dan secara bergilir, dan mereka juga memuji Tuhan, dan jangan lupa mereka juga membagi-bagikan ya, milik mereka. Ya, sehingga di antara mereka tidak ada yang miskin. Jadi selalu mereka itu menjual rumah atau ladang mereka dan dibagikan, diserahkan uangnya itu pada kaki rasul-rasul, kemudian dibagikan sehingga tidak ada satu orang yang kekurangan, yang kelaparan ya. Jadi pola itu juga kami lakukan untuk di rumah kami, yaitu puji Tuhan bahwa pada akhir bulan Maret itu mulainya itu di rumah kami ada sekelompok satu persekutuan doa yang mempunyai berbeban untuk membagi-bagikan. Jadi setiap orang di sana memperhatikan yang lay off atau yang tidak punya makanan di rumah, dan waktu itu masih kecil jumlahnya, tetapi sekarang ini sudah mencapai, hari ini akan ada 200 pack yang keluar dari rumah kami untuk dibagikan kemana-mana di seluruh Surabaya. Bu, ini ikut masak nggak itu? Ya kami bisa masak, tetapi kan ada asisten. Ya, ada koki, dan ya bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sudah membuka jalan, yaitu perusahaan Hong Kong Noodle itu lagi tutup, semuanya tutup, dan yang ada di Pasar Atom, dan mantu saya keberatan untuk lay off akan karyawan-karyawannya. Nah, maka dirancangkan untuk mereka tetap masak, dan akhirnya ya ini masak di rumah itu ya? Masak di rumah ya, masak di rumah, tetapi mulainya masak di rumah, dan itu waktu itu masih kecil, tetapi sekarang kami berpindah ke pelayanan ini ke restoran itu, dan sekarang sudah mereka menyediakan 200 pack yang bisa diambil dan dikirim dengan gojek-gojek ke alamat mereka masing-masing. Ya, jadi ya sungguh-sungguh pola yang pertama itu dari gereja mula-mula itu yang kami bisa terapkan selagi kami berada di rumah. Berarti tidak ada kata nganggur dan bosan di rumah, Bu, ya? Karena aktivitasnya banyak ini. Ya, aktivitasnya banyak ya. Itu nyediain makan, belum lagi mimpin doa. Jadi nggak ada kata bosan ya. Nggak ada. Bosan tuh kalau kita mikir diri kita sendiri. Ya. Justru dengan kita memikirkan orang lain, maka kehidupan kita ini akan merasa ada artinya. Ada artinya. Karena seperti sungai, kalau dia mengalir terus, itu terus clear, terus bersih, terus clear ya. Tetapi kalau sudah jadi laut mati, jadi mikirkan tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kehidupan. Nah, sedangkan saya baca di koran, jangan nyemil, jangan ngemol, jangan ngeluh. Nah, untuk ngemil, ngeluh ya. Ya, jadi 3 hal itu tidak mudah, karena pasti ada kebosanan. Tetapi kalau kita sambil menjaga kesehatan kita sendiri, kita juga rajin minum jamu, dan juga masih olahraga saya, yaitu setengah jam kalau ada kesempatan saya muter di rumah, sekitar rumah itu, ya jalan ya, dan sering terjadi ketemu dengan tetangga-tetangga yang ketakutan, yang saat ini banyak orang takut, banyak orang khawatir. Tetapi apa yang terjadi, saya bisa bertemu dengan tetangga-tetangga yang
juga sangat membutuhkan Tuhan, dan di situ sambil berjalan lari untuk kesehatan kita juga konseling. Wow. Jadi saya juga jadi saya, karena mereka juga mau mencari kebenaran, tetapi mana banyak pendeta ya juga tidak muncul, mereka juga ketakutan, dan juga gereja-gereja tutup, persekutuan doa juga tutup. Dan ya kalau bisa online, kalau bisa Zoom. Kalau enggak di mana ya? Sebab itu saya membuka di rumah kami, yaitu saya gelar, karena ini pola ketika saya masih berumah tangga dengan almarhum suami saya, itulah juga sudah menjadi pola kehidupan saya, yaitu membuat mesbah bagi Tuhan. Cuma dulu itu kami tunggu pada malam hari. Jadi sebelum makan malam, kita semuanya berkumpul dan membuat mesbah keluarga. Jadi pola itu saya terapkan kembali, tetapi saya ubah akan jamnya setelah kita semuanya ada kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Luar biasa ya. Itu sudah menjadi habit, gaya hidup. Jadi kalau tidak dilakukan, enak juga. Ada yang kurang, Bu ya? Ya, ada kurang. Baik, itu sekilas apa yang Ibu Inawati lakukan di masa-masa social distancing hari ini ya. Dan mungkin ke depan kita akan ada kebijakan-kebijakan lain yang akan diberikan oleh pemerintah. Baik, pagi hari ini Bu In ingin berbincang tentang satu topik, taat pada pemerintah. Kenapa, Bu? Ya, selain kita aman ya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam Mazmur 91 itu, tetapi kalau itu tidak cukup. Jadi janji-janji Tuhan itu tulah dan malapetaka tidak akan dekat kepada kemah-kemahmu. Tetapi dari pihak kita juga harus melakukan sesuatu, yaitu taat pada pemerintah. Karena di dalam Yesaya 26 ayat 20 itu, di situ dikatakan bahwa kita harus masuk di dalam kamar ya, dan bersembunyi di sana ya. Coba di hai bangsaku ya. Yesaya 26 ayat 21. 20 ya. Ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya. Jadi kita ini perlu masuk rumah atau tinggal di rumah itu juga tidak terlalu jelek adanya. Karena ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang juga kita bisa contohin kehidupan mereka, yang justru karena login mengalami banyak terobosan dan bahkan keselamatan jiwa seluruh keluarga, dan juga satu kota semuanya mengalami pertobatan. Ada beberapa tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian di Alkitab yang karena login itu justru mereka diselamatkan dan bahagia. Jadi tinggal di rumah saja sesuai anjuran pemerintah itu bukan sesuatu yang buruk ya? Oh bukan ya. Jadi saya mendapatkan khususnya berkat yang luar biasa dalam tahun 2020. Saya mau saksikan bagaimana tahun yang lalu HUT saya 14 April itu barusan ulang tahun berarti, Bu? Iya, barusan ini. Sekarang tanggal 21. Seminggu yang lalu. Selamat ulang tahun, Bu. Terima kasih. Sweet 76. 76 ya? Iya, 76 ya. Luar biasa. Tapi masih giat, masih semangat ya. Saya minta sama Tuhan mendapatkan semangat dari Kaleb. Itu umur 80. Iya, kekuatanku masih sama seperti 40 tahun. Jadi itu tidak tergantung daripada
usia, ya. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya, itulah yang paling penting, gitu, ya. Bu, dengan begitu banyaknya anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, kemudian social distancing, ya, tidak berkelompok, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Ada banyak orang-orang yang masih ngeyel istilahnya, ya, kalau orang Jawa, ya, masih suka keluyuran yang untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau penting mau silahkan, ya, selama protokolnya dilakukan. Nah, tapi ada banyak orang yang ya abai karena apa sih, saya kan cuman duduk-duduk saja. Nah, bagaimana Bu dengan hal ini? Ya, saya rasa ya makanya kalau orang tidak mempunyai tujuan hidup yang benar, itu pasti akan membosankan. Tetapi makanya sebab itu kita ini mesti hidup dengan satu pola, gitu, ya. Mungkin ya enggak bisa kita ajak seluruh keluarga kita atau apalagi pembantu sopir untuk membuat satu PD yang kecil seperti Bu Inawati, seperti saya, seperti Bu Inawati. Tetapi nggak usah lihat banyaknya orang, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tetapi upama satu orang, seorang ibu rumah tangga saja yang mengambil keputusan, ya saya mau berdiri untuk keluarga saya, ya, itu juga di dalam Ulangan kalau tidak salah 31 ayat 30, ya, di situ dikatakan satu orang dapat mengejar 1000 dan 1000 dapat mengejar selaksa. Ya, apalagi kalau 2 orang, 2 orang itu sepakat sehati, minta apa saja di dalam dunia ini, Bapa yang di surga akan mengabulkannya, ya. Dan kalau umpama sampai 5, 4, ya, bilang saja 3 orang berkumpul, tapi 4 juga angka yang baik, karena masih ingat ada 4 orang yang lumpuh, yang sakit kusta, dan mereka ini berada di pintu gerbang. Dan mereka ini ngambil keputusan, masakan kita ini cuma duduk-duduk saja dan mati, ya, di sini, dan mati di sini, ya, berjalan ya nanti toh pasti akan mati, bisa mati, tetapi kalau duduk-duduk saja juga akan mati. Jadi mereka ini memutuskan si 4 orang kusta itu untuk berjalan, ya. Dan walau saudara bisa mengatakan kalau memikirkannya, kalau orang kusta itu kan hidungnya itu sudah kerowok, tangan-tangan mereka juga semuanya tidak sempurna, sudah merotoli, ya. Tetapi mereka, iman mereka itu, mereka mau berjalan. Mereka mengatakan, ya apa-apa, pendeknya bangkit, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam rumah tangga kita, mari kita semuanya bangkit dan tidak hanya duduk-duduk saja. Tidak hanya duduk-duduk saja, lantas pakai hobi, belajar masak, tambah gemuk, tambah nyemil, ya. Lantas masak-masak saja untuk keluarga, seluruh keluarga, tambah besar, tambah, ya enggak apa-apa sih, tetapi itu bukan pola yang sehat, ya. Jadi lakukan sesuatu, ya. Ya, ada sesuatu. Jadi kita ini harus mencontohi 4 orang yang kusta itu tadi, ya. Mereka walaupun sakit dan juga dijauhi orang, tapi mereka tetap melakukan sesuatu, ya, dan akhirnya itu membawa pemulihan bagi bangsa itu, ya. Dia dapat jarahan, akhirnya mereka dia melihat dapat jarahan, dan akhirnya jarahan itu juga bisa dibagi-bagikan, betul. Ya. Jadi selama kita dalam kehidupan untuk berbagi, dan ini juga polanya daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kenapa kok kita ini mau membagi makanan? Karena itu sesuai dengan pola Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan makanan di dalam Alkitab 4.000 orang, ya. Dan juga di dalam Alkitab lagi 5.000 orang, ya. Pria saja itu. Ya, pria saja tuh. Belum lagi wanita, anak-anak. Ya, belum lagi wanita-wanita, belum anak-anak. Tetapi dengan membagi selalu ada sisa. Ya.
Kekasih Tuhan, kalau mungkin Anda berkata, loh iya Bu In punya banyak untuk dibagikan. Saya nggak punya banyak Bu, jadi apa yang harus dilakukan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.